Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai episode yang ke-26, Bina Quran Beki, Bina Pribadi Islam BPI. Dalam rangka kita membina karakter pribadi kita selaku seorang ibu, selaku seorang ayah, selaku seorang anak, seorang pelajar, selaku orang tua, selaku siswa-siswi, selaku guru. Surah As-Sams, surah ke-91 ada 15 ayat. A'udzubillahi wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ayat 1 sampai 6 Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan ciptaannya yang berpasang-pasangan. Yang pertama Allah bersumpah dengan langit. Ayat yang keduanya Allah bersumpah dengan bumi. Ketiganya dengan siang. Keempatnya dengan malam. Yang kelimanya Allah bersumpah dengan langit. Dan yang keenamnya Allah bersumpah dengan bumi. Ada apa gerangan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang berpasang-pasangan tadi? Allah memberikan gambaran wasamsi wadduhaha. Wasamsi demi makhlukku, demi ciptaanku yang namanya asams, yang namanya sans, matahari itu, wadduha, dan sinarnya pada pagi hari. Matahari posisinya dia bersinar di pagi hari sampai siangnya. Kemudian wal qamari, kapan itu bulan diberikan tugas sama Allah Subhanahu wa taala? Idza talaha, apabila mengiringi waktu mataharinya terbenam tadi, lalu muncullah bulan. Bergantian tugasnya. Wahai matahari, kamu sudah selesai tugasnya, sekarang tugas aku, qamar, bulan. Kemudian Allah bersumpah dengan wan nahari idza jallaha. Bahasa bentuknya yang memberikan sinar, yang memberikan cahaya di siang namanya adalah matahari, dan dia adanya di siang. Kemudian Allah bersumpah dengan kondisi siang tadi yang ada matahari di dalamnya, wan nahari, dan demi siang apabila menampakkan siangnya tadi karena ada as-sams di ayat 1. Yang keempat wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Dan di malam itu ada al-qamar ayat 3. Di ayat yang kedua ada qamar, ada bulan, dan bulan itu dijelaskan di ayat yang keempat kondisinya adalah malam. Yaghshaha, apabila menutupi gelap gulita. Bentuknya adalah, ciptaannya adalah as-sams, matahari, sun, adanya di an-nahar, siang hari di ayat ketiga. Ayat yang keduanya bulan, bentuknya ciptaan Allah, adanya kapan? Al-lail, pada saat malam, di ayat keempatnya. Was-samai wa ma banaha, ayat 5, dan demi langit, dan dari langit tadi ada matahari di dalamnya. Wa ma banaha, dan serta pembinaannya, serta bangunannya, serta ada sesuatu yang ada di langit tadi yang sangat menakjubkan, luar biasa. Di bawahnya ada wal ardi wa ma tahaha, dan di bumi tadi yang mendapat sinar dari matahari pada saat siang, mendapat cahaya rembulan pada saat malam. Wal ardi tadi yang kita tinggal di atas bumi tadi, yang kita, rumah kita, sekolah kita, tempat majelis taklim kita, tempat tinggal kita, keluarga besar kita ada di atas bumi tadi. Wama tohaha, semua penghamparannya, semua yang ada di atasnya Allah ciptakan buat kita semuanya. Allah ingin mengetes kita, hambanya, bagaimana karakter seorang muslim yang ideal. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, SMK, mahasiswa, oh ternyata ayat 7 yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala buat hambanya, buat umat Rasulullah SAW. Karakter wa nafsi wa ma sawaha, karakter Qur'ani, karakter pribadi Islami yang wa nafsi wa ma sawaha, dia punya jiwa. Dari ayat ini wa nafsin mufrad, kata tunggal, tapi maknanya adalah nufus. Dalam tafsir Jalalain, maknanya adalah banyak jiwa. Setiap jiwa di antara kita, seorang bapak, seorang ibu, seorang ayah, seorang bunda, seorang anak, seorang siswa-siswi, seorang guru, wa nafsin, jiwa-jiwa mereka itu, wa masawaha, serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberikan kita menjadi manusia yang sempurna,
Sebagaimana disebut di Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sempurna, jiwa kita sempurna diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah menyempurnakan langit dan pasangannya, bumi. Allah menyempurnakan matahari dan dipasangkan dengan bulan. Allah menyempurnakan malam, ada siang di dalamnya yang mengiringinya. Oh, ternyata Allah minta sama kita supaya memiliki karakter dengan jiwa yang kita punya. Kita bersyukur dengan Allah ciptakan atas jiwa yang ada pada diri kita semuanya. Allah minta sama kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan inspirasi, memberikan naluri kemanusiaan, naluri kehumanismean. Atas apa? Kepada orang itu, kepada kita, jalan fujuroha, jalan jahat dari jiwa yang kita punya, dan watakwaha, jalan ketakwaan buat jiwa yang kita punya. Maka dia mengilhamkan kepada jiwa-jiwa tadi dua pilihan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan, fujuroha dan watakwaha. Allah pengen mengetes karakter pribadi Qur'ani, karakter pribadi Islam yang as-sahsiyah al-islamiyah, yang salimul akidah, yang sahihul ibadah, yang matinul khuluq, yang qawiyul jism, yang qadirun al-kasib mujahidun li nafsi, hirsun ala waqtihi, munajjamun ala suni, wa nafiun li ghairihi. 10 karakter tadi Allah jelaskan, dan tak di ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha, berbahagialah, sungguh beruntunglah man, yaitu orang yang memiliki asasiyah al-islamiyah dengan 10 karakter yang luar biasa tadi. Dari mulai bagusnya akidah, selamatnya akidahnya, sampai dia bermanfaat buat orang lain. Man zakkaha, yakni yang mensucikan jiwa tadi, yang mensucikan nufus yang ada pada dirinya, selaku guru, selaku siswa-siswi, selaku orang tua, selaku anak, putra-putri, selaku ayah bunda. Beruntung dia karena mensucikan dirinya dengan karakter-karakter yang Allah telah berikan beberapa pelajaran di dalam Al-Quran, dan Rasul mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, sunnahnya. Wa qad khaba man dasak, sebaliknya dia seorang muslim, muslimah, pribadi, seorang dia yang manusia sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia menjadi orang manusia sempurna, sejatinya perfect, sempurna. Tetapi kemudian wa qad khaba man dasaha, rugi dia karena dia mengotori dasaha, mengotori an-nufusnya, jiwa-jiwanya. Kadzabat samudu bitawaha, Allah contohkan sama umat-umat sebelumnya. Kadzabat kaum Samud, telah mendustakan Samud. Kadzabat Samud, telah mendustakan, enggak percaya sama Nabi Shalih alaihissalam, utusannya Allah, Rasul Allah tabaraka wa taala yang namanya Nabi Shalih alaihissalam. Beliau mengajak umatnya, mengajak kerabatnya, mengajak saudaranya, mengajak jamaahnya supaya taat sama Allah, menyembah Allah. Tapi mereka bitawaha, mereka tagha, mereka melampaui batas, mereka zalim, mendolimi yang diperintahkan tadi, bahkan mendolimi nabinya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenci utusannya Allah, mereka membenci orang-orang yang cinta sama Allah, mereka membenci orang yang cinta sama Allah dan cinta sama sunnah Rasulullah. Dibencinya, bahkan dibuli, bahkan dipenjarakan dan seterusnya. Hadirin, kemudian idzim ba'asa asqaha, lalu muncul di antara mereka orang yang membenci utusannya Allah, membenci Nabi Saleh tadi. Dari kaum Samud muncul yang paling celaka di antara mereka, dedengkot, orang yang paling berani di antara mereka, berani untuk melakukan kemungkaran di depan mata, tidak malu-malu. Mereka mempengaruhi orang lain supaya berbuat kejahatan, berbuat keburukan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Nabi Saleh bilang, faqala lahum Rasulullah, lalu utusannya Allah, lalu yang dipercaya sama Allah, wali-wali Allah, para ulama, pewaris para nabi, bilang sama mereka, naqatallahi wa suqyaha, biarkanlah onta bitena itu dari Allah, biar dia lagi minum. Nabi Saleh bilang sama
orang di sekitarnya, sama pemerintah yang ada di sekitarnya itu, tolong biarin unta belita itu dia lagi minum, jangan diganggu. Sudah, itu zakat. Biar ada batasannya, ada kapasitas yang buat apa zakat itu? Zakat, infak, sedekah, biar itu harta dana haji buat siapa? Ada haknya, itu punya siapa dan seterusnya. Bagaimana buat bangun jembatan, bagaimana buat bangun ini dan seterusnya. Ada tempatnya, ada sesuatunya. Masing-masing punya wilayahnya. Lalu Rasulullah Nabi SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta binatang tadi meminum air tadi. Jangan diapakan, jangan diganggu dia. Jangan diapakan dia, hormati dia, hargai dia. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Ayat 14-nya, fakadzabuhu, namun mereka, orang-orang yang di sekitar Nabi Shalih alaihissalam, wabil khusus dedengkotnya mereka, yang paling jahat di antara mereka dan yang beserta pasukannya, mendustakan Nabi Shalih alaihissalam, enggak percaya sama utusannya Allah, enggak percaya sama kasihnya Allah, enggak percaya sama penyuka sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka membencinya, membulinya, menjelek-jelekannya, mengkriminalisasikannya. Ya na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka menyuruh menyembelihnya unta betina tadi. Lalu mereka membinasakan. Karena itulah Allah hancurkan mereka. Padam dama alaihim rabbum, lalu Tuhan mereka membinasakan mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka, kesalahan mereka. Udah diingatkan susah diatur, susah dibilangin. Lalu pasawah, diratakan bumi tadi lewat bencana alam. Dengan spontan Allah utus itu makhluknya dari gunung-gunung, dari tanah, diratakannya tanah tadi. Fasawaha wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak menyesal, dan Allah tidak takut, tidak khawatir terhadap akibat Allah yang berikan sesuatu tadi, berikan bencana tadi, berikan peringatan tadi. Allah tidak akan rugi, dan Allah tidak akan takut khawatir apa yang kejadian selanjutnya. Dan Allah Maha tahu apa yang kejadian sesudah. Pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita orang yang selalu mensucikan diri kita, dan kita tidak mengotori jiwa-jiwa tadi. Tetap kita berada menjaga 10 karakter selaku pelajar, selaku orang tua, selaku guru, selaku putra-putri. Karakter salimul akidah, akidahnya salim, selamat. Salimul akidah, sohiul ibadahnya oke. Matinul akhlaknya kokoh, tetap konsisten, dia istiqomah menjalankan itu ila akhir hayat, sampai akhir hidupnya. Tidak mencari aman saja, tidak di pinggiran saja. Kemudian dia qadirun ala kasbi, dia punya usaha yang mandiri. Kemudian kawil, fisiknya kuat, selalu menjaga kesehatan. Kemudian dia hisun al waktu, disiplin waktu, menjaga waktunya, bisa memanage waktunya. Mana waktu dunia, mana waktu akhirat, bisa memanage itu semuanya. Kemudian dia munajjamun alas, rapi dari segala urusannya. Kemudian dia mengendalikan dirinya, apalagi menyambut saum Ramadan, menyambut qiyam Ramadan. Dia berharap imanan wa ihtisaban, dan berharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.